Oke, ketemu lagi kita. Kemarin udah mid semester kan? Sekarang waktunya kita belajar lagi di belajar online. Action. Hai, Kisanak semua. Kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Apalagi di tengah kondisi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Ya, teman-teman semua, sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum sholat, sholat dulu teman-teman. Karena sholat merupakan hal yang utama bagi manusia di atas muka bumi. Kalau udah sholat, skuy, kita tonton. Udah kerekod belum guys? Oh, udah ya? Yap, dalam bahasa Inggris teman-teman, kita masuk definisinya dulu. Dalam bahasa Inggris, asal kata individu ini itu dari kata in ditambah kata divided. Divided itu artinya apa? Terpisah. Terbagi gitu ya artinya. Divided itu artinya terbagi. Kalau in ini udah aku duga pasti mau bilang di dalam, yang ditabung. Ya, kalau in ini kan jadi asal katanya digabungin jadi in divided gitu ya. Nah kalau in ini teman-teman itu bentuk penegasian ya dalam bahasa ya. Bentuk negasi itu artinya bentuk pentidaan. Jadi kayak misalnya possible sama impossible gitu ya, kayak gitu. Atau kayak hold sama unhold kayak gitu. Ada yang kan bentuk penegasian tuh ada in, ada ada an gitu ya. Nah ini bentuk negasi. Berarti teman-teman, dalam bahasa Inggris, individu itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak terbagi. Sesuatu yang tidak terbagi itu individu menurut bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, kalau menurut bahasa Latin, itu asal katanya itu adalah individuum. Yang juga memiliki arti yang sama, yaitu tidak terbagi. Gitu ya. Jadi ini definisi individu secara bahasa atau secara asal katanya teman-teman memiliki arti tidak terbagi gitu ya. Itu secara harfiah atau secara asal katanya dari bahasa Inggris dan bahasa Latin. Nah, kalau sesuatu yang tidak terbagi itu berarti kayak gimana sih, Aulia? Sesuatu yang tidak terbagi itu berarti kayak gimana sih? Kalau tidak terbagi itu berarti kayak gimana? Kan kalau terbagi kayak gini nih. Kalau tidak terbagi berarti jadi satu. Tidak bersatu. Kan ini tidak terbagi. Kalau tidak terbagi berarti tidak terpisah. Benar, tidak terpisah. Kalau tidak terpisah berarti jadi satu ya. Gitu. Kayak misalnya Fatih sama si Dia ya. Kalau si Dianya putus ya berarti dia terbagi atau terpisah. Gitu. Kalau jadian itu berarti nggak mungkin, maksudnya bersatu.
Gitu. Jadi artinya tidak terbagi ini berarti bersatu ya teman-teman. Kalau terbagi kan pecah nih. Kalau tidak terbagi berarti bersatu. Jadi kayak gini teman-teman, gitu ya. Nah, jadi definisinya secara sosiologi itu kan tadi kita definisi secara bahasa, sekarang definisinya secara sosiologi, individu itu adalah suatu kesatuan yang paling kecil untuk dikaji. Yap, gitu ya. Nah, jadi dalam ilmu sosial teman-teman, individu itu adalah sesuatu yang paling kecil untuk dikaji. Even kalau di dunia biologi, yang paling kecil itu mikroba atau bakteri gitu ya. Nah, di sosiologi nggak akan dipelajari bagaimana cara bakteri berhubungan, serius. Gitu ya. Kita nggak akan cari tahu bagaimana sifat-sifatnya bakteri, kuman, dan lain-lain, kita nggak butuh itu teman-teman. Di sosiologi, kajian terkecilnya ya individu gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi individu ini kesatuan yang paling kecil. Kenapa dibilang kesatuan? Kenapa kemudian dibilang kesatuan? Gitu ya. Kalau kata Fatih tadi ada jiwa, ada raga. That's right. Ya, itu benar. Kenapa dibilang kesatuan? Karena dalam individu dibentuk oleh banyak faktor. Makanya dibilang suatu kesatuan. Berarti ada banyak hal yang kemudian dirangkum menjadi individu. Misalnya, kita bisa melihat individu bernama Ismail, karakternya seperti ini. Pasti faktor-faktor pembentuknya pun banyak. Gitu ya, baik itu keluarganya, baik itu temannya, atau dan lain-lain gitu ya. Begitupun Fatih, gitu ya. Pasti yang membentuk Fatih jadi orang kayak gini adalah keluarganya, apa yang ditontonnya, apa yang didengerinnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Bisa jadi sekolahnya sama, kelasnya sama, tapi faktor-faktor pembentuk penyusunnya beda, maka itu akan jadi karakter yang beda, akan jadi kesatuan yang beda. Gitu. That's why individu kita bilang sebagai kesatuan yang paling kecil dalam sosiologi. That's why, teman-teman. Itu definisi individu secara istilah sosiologi dan secara asal bahasanya. Silahkan bagi yang belum jelas atau belum dipahami, please tanya. Silahkan teman-teman, sebelum kita beralih ke yang lebih serius. Davi, monggo. Oh, sebenarnya tadi arti kata in apa ya? Itu negasi apa? Ini tuh bentuk negasi. Negasi itu penegatifan kata, gitu ya. Negasi itu negasi. Oh, oke, thank you, Ustaz. Sama-sama. Negasi itu penegatifan kata ya. Thank you, Davi. Bisa diturunin tangannya. Tangan online bisa turunin. Oke, apakah ada lagi yang angkat tangan? Scroll dulu, seperti tidak ada. Oke, masih aman ya, definisi masih aman. Anggun, aman? Oke. Next. Oh, masih nyatet ya? Silakan dicatat dulu, nggak apa-apa. Mau nyatatnya nanti nggak apa-apa. Penjelasan ini terrekod. Kenapa? Contohnya. Ini kan baru definisi sih. Nah, tadi contohnya itu yang kayak tadi aku bilang. Kenapa dibilang kesatuan? Contohnya adalah Ismail sama Fatih nih. Kan karakternya beda-beda kan. Even Ismail orangnya kayak gitu, pasti faktor yang membentuknya, kesatuannya pasti beda-beda. Baik dari keluarganya, baik dari apa yang ditontonnya, apa yang dia dengarkan, apa yang dia baca.
itu yang membentuk Ismail, dan begitu pun yang membentuk Fatih. Makanya individu itu disebut suatu kesatuan karena dibentuk dari berbagai macam hal di sekitar individu. Kayak gitu. Next question. Any question again? Yep. Ya silakan main. Oke teman-teman, kalau udah nggak ada yang tanyain tentang definition, tentang tadi, sekarang kita masuk berikutnya tentang Oke, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Individu itu berarti manusia kan ya? Manusia kan ya? Nah, manusia itu yang biasa kalian dengar sebagai apa? Manusia itu sebagai apa sih maksudnya? Spesies. Makhluk sosial. Ini sosiologi, Pak. Sebagai makhluk hidup, sebagai spesies lagi. Bapak salah jurusan. Silakan ke sebelah. Ke sebelah masih IPS, sebelahnya lagi. Ya, sebagai makhluk sosial. Oke, yang pertama sebagai makhluk sosial. Satu lagi, makhluk apa? Ngomong makhluk hidup, Masya Allah. BTW memang yang dikaji sosiologi itu manusia yang masih hidup ya teman-teman. Yang udah meninggal kita ngomonginnya di pelajaran agama Islam. Makhluk apa nih selain makhluk sosial nih? Makhluk musyawarah. Musyawarah itu. Ada makhluk sosial, terus sebagai makhluk apa lagi nih kira-kira Raya? Ayo tahu nggak Raya? Jangan bilang makhluk hidup ya Raya. Oke, nggak tahu. Siap. Kalau udah meninggal nggak dibahas di sosiologi lagi gitu ya, mohon maaf gitu ya. Jadi memang yang kita bahas itu hidup-hidup. Selain sebagai makhluk sosial, manusia itu juga sebagai makhluk individu. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu ini berarti di saat manusia itu tidak melibatkan diri dengan orang lain atau ya misalnya kayak Fatih lah ya, menjomblo sepanjang hayat misalnya. Berarti jadi makhluk individu terus. Atau saat tidak menjalin hubungan dengan orang lain, atau saat dia menjadi dirinya sendiri, gitu ya, sebagai makhluk individu. Nah, sebagai makhluk individu teman-teman, manusia itu akan berjuang untuk mewujudkan beberapa hal, dalam hal ini yaitu akan berjuang mewujudkan 4 hal. Jadi ada 4 hal. Menurut sosiologi ada 4 hal
yang akan diperjuangkan atau diupayakan manusia sebagai makhluk individu, sebagai dirinya sendiri gitu ya. Ada 4 hal yang akan diperjuangkan manusia sebagai individu. Yang pertama adalah harkat dan martabat. Martabat itu harga diri. Yap. Ya, atau bisa dikatakan sebagai harga diri. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kenapa kemudian jadi ini yang aku tuliskan di sini sudah berdasarkan urutannya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau diminta menyebutkan, tolong urutannya jangan diacak-acak. Makanya kita cari tahu kenapa harkat martabat ini paling dicari sama individu gitu ya, paling diupayakan oleh individu dalam menjalankan kehidupannya. Kenapa? Gitu ya. Karena harga diri ini teman-teman, harga diri atau martabat ini teman-teman, itu menjadi modal awal manusia. Menjadi modal awal manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, gitu ya, misalnya Fatih itu kaya, Fatih itu pinter, Fatih itu ganteng, tapi nggak punya harga diri, gitu ya. Tapi nggak punya harga diri, orang akan males atau orang akan menjauh dari Fatih, gitu. Orang akan tidak berinteraksi dengan Fatih, gitu. Karena walaupun good looking, walaupun tajir dan walaupun pinter, tapi dia nggak punya harga diri, men. Diobral, gitu ya. Kayak gitu. Orang nggak akan, makanya ini menjadi modal awal dan bahkan orang itu rela mati saat harga dirinya diinjek-injek. That's why human as individu, gitu ya, itu rela mati, rela mengorbankan nyawanya demi hal nomor satu ini, yaitu martabat atau harga dirinya. Kayak gitu. Makanya ini dijadikan nomor satu, karena harga diri itu modal awal, teman-teman. Gitu. Saat harga diri teman-teman dirusak atau diinjek-injek, ya itu modal awal teman-teman yang lagi diinjek-injek. Makanya orang kadang bisa berkorban sampai berkorban nyawa demi harga diri. Gitu ya. Itu nomor satunya, harkat dan martabat atau harga diri. Ini hijau. Teman-teman kelihatan nggak tulisan hijau yang di rumah? Yang di sini kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Oke, kita ganti ungu. Yang kedua adalah memperjuangkan hak-hak dasar. Manusia. Hak-hak dasar manusia ini bahasa lainnya mungkin adalah HAM. Yep. Hak asasi manusia atau hak-hak dasar manusia. Karena saat kita berbicara HAM, teman-teman, itu beda sama hak yang biasa gitu ya. Hak yang biasa gitu ya. Bedanya apa nih kira-kira Raya antara hak-hak dasar atau HAM dibanding hak yang biasa? Itu bedanya apa tuh Raya? Apa ya? Mungkin kalau HAM itu kayak lebih tinggi gitu loh pangkatnya daripada hak-hak biasa. Lebih tinggi yo? Why? Kenapa lebih tinggi? Nggak tahu tuh. Oke. Ya, kalau aku jelasin ya. Kalau misalnya hak yang biasa itu teman-teman, itu diperoleh setelah teman-teman menjalankan kewajiban. Gitu ya. Misalnya, saya berhak nih dapat pendidikan di Syafana karena saya udah
melaksanakan kewajiban saya bayaran di mana misalnya, atau saya berhak mendapat gaji karena saya udah bekerja, itu hak ya teman. Jadi kalau hak yang biasa itu you harus ngelakuin kewajiban dulu baru you dapat hak. Gitu, teman-teman. Sementara kalau hak-hak dasar manusia itu you memang sudah seharusnya dapat. Gitu. Misalnya adalah hak untuk hidup, gitu ya, atau hak untuk memperoleh perlindungan dari orang lain, hak untuk tidak disakiti orang lain, gitu ya. Itu you nggak usah ngelakuin apa-apa, you udah berhak atas itu, gitu ya. Atau misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini bukan sekolah doang ya, misalnya terlahir di keluarga, teman-teman tuh punya hak dasar untuk memperoleh pendidikan di keluarga tentang apa yang baik dan buruk, gitu, tentang bagaimana melakukan sesuatu, gitu ya teman-teman. Jadi hak pendidikan itu juga termasuk hak dasar sebagai manusia. Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, gitu ya. Hak kesehatan itu juga teman-teman merupakan hak dasar kalian, gitu. Gitu. Karena even kalian punya harga diri, gitu ya, kalian harga diri punya, gitu, tapi hak-hak dasar kalian tidak terpenuhi, maka ya itu akan sulit bagi kalian untuk melaksanakan mobilitas, untuk melaksanakan target-target kalian, gitu ya. Itu. Lalu yang ketiga itu adalah potensi. Yap, yang akan dilakukan individu atau manusia sebagai individu yang ketiga adalah mengembangkan atau mencari potensinya, teman-teman. Untuk apa? Untuk apa dia mengembangkan potensi terbaiknya, gitu, untuk meraih hal yang keempat, yaitu memperoleh kesejahteraan. Ini yang biasa dicari atau dikejar oleh manusia sebagai makhluk individu. Pasti semua orang pengen sejahtera. Pasti semua orang pengen hak-hak dasarnya terpenuhi. Pasti semua individu pengen bisa mengembangkan potensinya dengan baik, gitu ya. Dan pasti setiap individu mau harga dirinya atau martabatnya tetap terjaga dengan baik. Gitu. Ini 4 hal yang dikejar atau diupayakan individu untuk diwujudkan. Manusia sebagai makhluk individu. Ini 4 hal yang berusaha diwujudkan oleh manusia sebagai makhluk individu. Any question? Silahkan. Kesejahteraan itu hidup yang mapan, gitu, nggak serba kecukupan, mau beli apa aja jadi, ya sukses lah. Apa kata Mario? Ya kan mungkin ya kalau udah kaya tapi jomblo kan juga sia-sia Pak Fatih. Pak Fatih punya mobil, punya rumah gede, nggak ada pasangannya buat apa? Terus paket lah ya, untuk kehidupan yang tentram. Emang iya. Potensi itu iya kemampuan yang dimiliki seseorang. Nah itu individu akan berusaha untuk mencari tahu, lalu mengembangkan potensinya pasti. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau cari tahu apa potensi diri teman-teman, ya berarti teman-teman belum bisa menjadi makhluk manusia yang baik atau manusia seutuhnya, bahkan secara individu, gitu. Bahkan secara individu, kalau teman-teman belum tahu potensi dan belum mengembangkan potensi, bahkan teman-teman belum menjadi, ya silakan Davi. Ustadz, orang introvert itu termasuk individu nggak? Termasuk yang apa itu namanya makhluk individu nggak sih? Apa gimana itu? Makhluk individu ini nggak cuma yang introvert, tapi juga yang ekstrovert. Jadi baik manusia introvert dan ekstrovert itu pasti
pasti berusaha mewujudkan 4 hal yang ini menurut sosiologi. Oke, pasti mengejar 4 hal yang ini menurut sosiologi. Gitu, karena baik introvert maupun extrovert, aku rasa butuh harga diri, butuh hak-hak dasar, butuh mengembangkan potensi, dan butuh sejahtera. Aku rasa gitu. Ini jadi bukan bicara introvert dan extrovert, tapi ini saat individu atau saat manusia ini di posisi sebagai individunya sendiri, sebagai yourself-nya sendiri, sebagai seorang Davi-nya, gitu ya. Gitu. Sebagai seorang Davi, bukan sebagai siswa Savana, tapi sebagai seorang Davi, gitu. Sebagai identitas individu atau identitas pribadinya Davi, pasti Davi pengen ngejar 4 hal ini. Gitu. Mono ya, Davi? Oke, makasih Ustadz. Sama-sama, Davi. Skuy, any question again? Monggo silahkan coy. Silakan, mau dicatat dulu boleh, mau catatkan nanti aja boleh. Yang penting sekarang kalian paham dulu ya. Rifat gimana? Rifat? Any question Rifat? Coba. Nggak tahu. Kamu tiap hari ya Tih masuknya? Enggak. Enggak sih. Aku masih normal sih kebetulan. Alhamdulillah. Ya, silahkan Rifat. Oh, Rifat nih ada apa AFK? Ada 22 ya, ada 22 orang di kelas ini ya. 21. 21. Oh, ini di Zoom ada banyak soalnya ada Ustadz Hendra ya. Siap. Tadi ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk individu sebagai makhluk sosial. Ini ada di kolom chat. Ada Tat. Oke, siap. Ini chat siapa sebelumnya ya? Berikutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Maksudnya apa sih? Makhluk sosial tuh kayak gimana sih? Apa? Bisa ngomong. Luar biasa sih. Kalau nggak bisa ngomong dia namanya limbat. Dan makhluk sosial. Nggak bisa ngomong ya tetap aja makhluk sosial. Ini maksudnya kayak gimana Raya? Makhluk sosial tuh apa sih artinya? Sosial. Ustadz kok aku terus sih? Ya udah Der, aku tambahin N deh, aku tambahin N. Ryan. Oh. Ada Ryan tadi ada. Ryan speak up. Ya, Ustaz. Yo. Ryan. Iya. Makhluk sosial itu apa sih artinya, Yan? Makhluk sosial. Makhluk sosial itu ya seperti manusia. Jadi mereka saling membutuhkan satu sama lain. Lagi ngunyah apa nih BTW? Lagi ngunyah apa nih BTW? Bapak Ryan. Aduh, oke. Kata Bapak Ryan,
makhluk sosial itu ya seperti manusia. Ya memang kita membahas manusia dari tadi gitu ya. Kita tidak ngebahas tentang jenglot atau yang lain-lain. Kita membahas tentang manusia. Ya, tapi kalau kata Ryan juga tadi, makhluk sosial itu berarti makhluk yang butuh orang lain. Oke. Itu jawaban mainstream sekali. Tapi tidak salah. Ya, sekarang saat kita mau cari tahu manusia sebagai makhluk sosial, kita harus tahu dulu sosial itu gimana sih, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin sosial, berarti kita ngomongin yang berkaitan dengan manusia. Apa? Masyarakat. Ngomong manusia lagi ya. Ya memang sosiologis dari awal kita ngomong manusia. Yang berkaitan dengan masyarakat atau ya tulisan kecoret. Atau individu lain di luar dirinya sendiri. Oke, kalau kita berbicara sosial, berarti kita ngomongin tentang masyarakat atau individu lain di luar dirinya sendiri, gitu ya. Yap. Nah, kenapa sih manusia itu harus jadi makhluk sosial? Why? Jadi makhluk individu aja udah cukup ribet tuh, ada 4 gitu kan, dia harus biasanya akan dia penuhi itu kayak gitu. Tuh ya, kenapa manusia harus menjadi makhluk sosial? Why? Kenapa? Karena supaya punya teman. Oke. Kalau kita susah kita dibantu. Oke. Jawabannya yang bagus. Karena kita butuh teman gitu ya, biar kita punya teman, biar kita kalau susah ada yang bantu. Nice. Cukup baik jawabannya teman-teman. Tapi di sini kita akan coba lihat, kita jawab pertanyaan ini gitu ya. Dari menurut Hasan apa? Hasan siapa? Nudin. Hasan Nudin nih. Itu Kang Pecel, waduh Bang. Beda. Hasan Sadili. Yap, Hasan Sadili ini sosiolog dari Indonesia, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, Hasan Sadili ini sosiolog asal Indonesia dengan bukunya Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Itu ya, di bukunya itu judulnya Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Yap. Menurut Bapak Hasan Sadili ini, teman-teman, ada dua alasan besar kenapa manusia itu menjadi makhluk sosial. Ada 2. Yang pertama, karena manusia itu lem, manusia itu cupu, manusia itu lemah banget, teman-teman. Gitu ya. Manusia itu lemah banget, gitu ya, lemah banget, nggak bisa ngelakuin apa-apa sendiri, gitu ya. Bahkan untuk mewujudkan 4 hal yang tadi,
Bahkan untuk mewujudkan 4 hal yang ini teman-teman nih, 1, 2, 3, 4 gitu ya, itu manusia butuh orang lain gitu loh. Bagaimana mungkin harga diri teman-teman diakui sama siapa gitu kalau nggak ada orang lain gitu, diakui sama diri sendiri gitu loh. Itu namanya narsis guys gitu ya. Mengakui harga diri teman-teman ya orang lain gitu loh. Yang kemudian memberikan hak-hak dasar teman-teman ya orang lain, yang menyediakan fasilitas untuk mengembangkan potensi ya orang lain gitu ya. Untuk mencapai kesejahteraan teman-teman juga butuh orang lain gitu ya. Bahkan gitu. Jadi faktor pertamanya adalah manusia itu lemah kalau kata Hasan Sadili. Bahkan untuk harga diri aja dia butuh orang lain gitu ya. Gitu teman-teman. Lalu yang kedua yaitu faktor biologis. Faktor biologis. Kalau kita ngomongin faktor biologis, berarti kita ngomongin tentang kebutuhan seksual gitu ya, tentang seksual, tentang teman hidup, tentang fungsi reproduksi. Ini tidak ngomongin jorok ya, jadi kalau ngomong seksual nggak usah, widih, nggak usah begitu. Ini hal yang lumrah sebagai manusia, yuk punya kebutuhan biologis yang kemudian nanti arahnya tuh bisa kebutuhan seksual, butuh teman hidup, bahkan butuh fungsi reproduksi, gitu teman-teman. Yang itu semua butuh orang lain, gitu ya. Jadi untuk fungsi reproduksi, ya masa Fatih mau hamil sendiri, ngehamilin diri sendiri, itu gimana gitu? Gimana Fatih? Kalau udah ada kayak gitu, OTW pertaubatan tidak diterima. Udah tanda-tanda kiamat. Gitu. Jadi karena faktor biologis ini yang dibawa manusia ini teman-teman. Manusia butuh namanya pemuas seksual, karena setiap manusia punya hasrat seksual gitu ya, gitu. Dan kemudian butuh teman hidup, dan kemudian butuh fungsi reproduksi kayak gitu teman-teman. Gitu. Itu jadi alasan kedua kenapa kemudian manusia dikatakan sebagai makhluk sosial menurut Hasan Sadili, karena nggak bisa pakai diri sendiri. Nggak bisa, selain manusia itu lemah, yang tadi ya itu tadi manusia nggak bisa bereproduksi sendirian gitu. Emang dia amuba gitu kan, amuba membelah diri. Nah dia nggak bisa teman-teman untuk bereproduksi sendiri manusia. Ya, gitu teman-teman. Any question? Silahkan ditanyakan tentang part of individuality, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Monggo guys. Monggo ditanyakan, monggo dicatat.
Any question teman-teman? Silahkan ditanyakan. Silahkan ditanyakan. Kita sampai 11.30 ya sosiologi. Ya, oke. Oke teman-teman. Ini kenapa dipin ya? Dipin tuh udah kamera ini. Ya, teman-teman, kalau udah nggak ada yang ditanyain, sekarang aku beri waktu 15 menit untuk diskusi antara tim offline dan tim online, gitu ya. Diskusi antara kalian, nanti aku mute. Yang di online silahkan diskusi di Zoom, nanti aku mute. Diskusinya sederhana aja. Dari 4 hal ini nih, 4 hal yang kita perjuangkan sebagai makhluk individu, coba diskusikan mana yang menurut kalian yang paling sulit dan mana yang paling gampang kalian dapat sebagai manusia, gitu ya. Beserta alasannya. Nanti setelah 15 menit tolong dijabarkan, dijelaskan, dan akan ditanya oleh kelompok lawannya atau kelompok lain, gitu ya. Ini akan menjadi nilai kelompok dan nilai individu seperti biasa. Nilai kelompok adalah nilai hasil presentasinya. Nilai individu adalah apabila ada yang bertanya dan menjawab. Oke, aku stop share screen-nya. Silahkan tim offline berkumpul untuk diskusi, silahkan. Tim online silahkan berdiskusi. Aku akan mute. Aku akan unmute lagi pukul 11.15. Aku mute sekarang, oke? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya via chat ya, karena aku mute, aku nggak dengar kalian. Biar teman-teman yang di sini nggak dengar apa yang kalian omongin, gitu ya. Kalian diskusiin, kalian urutin mana yang paling gampang, dari yang paling gampang sampai yang paling mudah diurutin. Lalu teman-teman jelasin alasannya kenapa itu paling gampang, kenapa itu paling susah. Iya, kenapa? Anggun. Gak usah pakai breakout room, Davi, karena kalian semua yang ada di online ini satu kelompok. Gitu, jadi kalian diskusi aja di sini. Aku yang mute komputernya, Jadi nggak akan didengar oleh tim yang di sini. Aku off soundnya. Oke. Sudah aku off, silakan diskusi. Halo, ini yuk, daripada kita nunggu lama-lama, mending langsung aja ya diskusinya daripada wasting time. Yang lain gimana? Tolong unmute dong, bantu gua. Iya. Jadi, ini menurut Gitu teman-teman, sekian dari saya. Semangat terus belajarnya. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Max Kisana.